Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa sebelum Nabi Adam alaihissalam, bumi pernah dihuni makhluk-makhluk yang luar biasa, unggas yang memakan biji suci, jin dengan kerajaan megah, dan sosok yang kelak menjadi iblis. Apa yang terjadi sebelum manusia muncul dan mengapa Allah menciptakan khalifah di bumi? Ini akan mengungkap kisah kosmik sebelum Adam, rahasia peradaban jin, serta pelajaran abadi tentang ilmu, ketaatan, dan bahaya kesombongan. Pembahasan mengenai asal-usul bumi dalam tradisi Islam berangkat dari wahyu, bukan spekulasi. Al-Quran menggambarkan penciptaan langit dan bumi sebagai proses yang terukur, penuh hikmah, serta berlangsung dalam tahapan tertentu. Narasi tersebut kemudian dijelaskan oleh para mustafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari yang menghimpun riwayat sahabat, tabi'in, serta penjelasan kebahasan untuk memahami ayat-ayat kosmologis. Al-Quran menyebut bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Frasa ini menjadi pusat diskusi para ulama. Kata Ya'um, dalam bahasa Arab tidak selalu berarti satu hari, sebagaimana rotasi matahari yang dikenal manusia. Ia juga dapat menunjuk periode, fase, atau rentang yang panjang. Karena itu mayoritas mustafsir menolak pemahaman literal 24 jam. Bagi mereka, istilah tersebut menunjukkan tahapan kosmik yang berurutan, menegaskan bahwa penciptaan berjalan melalui proses sistematis, bukan peristiwa spontan tanpa struktur. Dalam beberapa ayat dijelaskan bahwa bumi pada tahap awal berbentuk asap atau materi gas sebelum menjadi padat. Para ahli tafsir menguraikan bahwa kondisi tersebut menggambarkan materi awal yang belum tersusun stabil. Penjelasan ini menarik karena kosmologi modern pun menyebut fase nebula sebagai tahap pembentukan benda langit. Meski Al-Quran bukan kitab sains, isyarat tersebut memperlihatkan keselarasan antara wahyu dan observasi ilmiah ketika keduanya dipahami secara proporsional. Menurut penafsiran klasik, setelah pembentukan dasar bumi, Allah menetapkan gunung-gunung sebagai pasak, menghamparkan daratan, serta menentukan kadar rezeki bagi makhluk yang kelak menghuni permukaannya. Struktur planet dipersiapkan sebelum kedatangan manusia, artinya lingkungan sudah ditata agar kelak layak dihuni. Persepsi ini menegaskan konsep keteraturan ilahi bahwa alam semesta tidak tercipta sia-sia. Sementara itu, geologi modern memperkirakan usia bumi sekitar 4, miliar tahun. Angka tersebut diperoleh melalui metode penanggalan radiometrik terhadap batuan tertua dan meteorit. Dalam rentang panjang tersebut, terjadi proses pendinginan kerak, pembentukan samudra, pergeseran lempeng, serta kemunculan organisme mikroskopik purba. Tahapan evolusi geologis mencakup era Hadean, Archean, Proterozoikum, hingga Phanerozoikum. Setiap kurun menghadirkan perubahan drastis pada atmosfer maupun struktur daratan. Sebagian kalangan mempertentangkan angka miliaran tahun dengan narasi keagamaan. Namun pendekatan yang lebih arif melihat bahwa istilah 6 masa tidak membatasi durasi tertentu. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi esensial antara teks suci dan temuan ilmiah, selama keduanya ditempatkan pada ranah masing-masing. Wahyu memberi makna dan tujuan, sains meneliti mekanisme serta kronologi. Para musafir terdahulu tidak memiliki instrumen astronomi modern, tapi mereka menggarisbawahi prinsip penting. Penciptaan berlangsung bertahap, terukur, dan penuh hikmah. At-Tabari menekankan bahwa penyebutan 6 masa menunjukkan kehendak Allah yang bijaksana, bukan kebodohan terhadap waktu. Sementara Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tahapan tersebut menjadi pelajaran bagi manusia agar memahami nilai kesabaran serta perencanaan. Selain rujukan kanonik, terdapat pula kisah-kisah non-otoritatif yang berkembang dalam literatur Israiliyat. Salah satunya menyebutkan keberadaan biji sawi putih. Pada bumi purba sebelum munculnya makhluk berakal, riwayat ini tidak memiliki sanad kuat dan tidak tercantum dalam hadis sahih. Namun, sebagian penulis tradisional menafsirkannya sebagai simbol benih kehidupan. Biji sawi berukuran kecil namun berpotensi tumbuh besar, kerap digunakan dalam bahasa simbolik Timur Tengah untuk melambangkan permulaan yang tampak remeh, tetapi menyimpan daya berkembang. Jika dimaknai alegoris, kisah tersebut dapat dipahami sebagai isyarat bahwa kehidupan berawal dari unsur sederhana.
Biologi modern pun menyatakan bahwa organisme pertama berupa sel tunggal muncul di lautan purba. Meski tidak ada hubungan langsung antara riwayat itu dengan teori ilmiah, keduanya sama-sama menggambarkan permulaan yang kecil sebelum berkembang menjadi kompleksitas luar biasa. Penting untuk ditegaskan bahwa tradisi tafsir membedakan antara dalil yang pasti dan cerita tambahan. Ulama menetapkan kaidah, riwayat Israiliyat boleh diceritakan selama tidak bertentangan dengan prinsip akidah, namun tidak boleh diyakini sebagai kebenaran mutlak tanpa bukti sahih. Pendekatan kritis ini menunjukkan kematangan metodologi keilmuan Islam sejak abad awal. Dalam kerangka teologis, pembentukan bumi merupakan bagian dari rencana besar penciptaan khalifah. Alam dipersiapkan sebagai panggung amanah. Gunung, laut, atmosfer, serta siklus air diciptakan agar kehidupan dapat berlangsung seimbang. Keseimbangan tersebut dalam istilah Qur'ani disebut mizan, yakni tatanan proporsional yang menjaga harmoni. Sains kontemporer mengungkap detail mekanisme keseimbangan tersebut. Jarak bumi dari matahari memungkinkan suhu stabil, medan magnet melindungi dari radiasi kosmik, komposisi atmosfer mendukung respirasi. Fakta-fakta ini memperkuat rasa takjub terhadap keteraturan kosmik. Bagi seorang mukmin, penemuan ilmiah bukan ancaman bagi iman, melainkan sarana memperdalam penghayatan terhadap kebesaran pencipta. Dalam sejumlah kisah tradisional yang beredar di sebagian literatur non-kanonik, disebutkan adanya seekor unggas purba bernama Tabirun Nasar, yang digambarkan sebagai makhluk pertama yang menghuni bumi setelah tahap pembentukan awal selesai. Dalam riwayat tersebut, makhluk ini diperintahkan memakan biji sawi putih satu demi satu hingga tak tersisa. Kemudian kehidupannya berakhir. Narasi ini tidak ditemukan dalam hadis sahih maupun ayat Al-Quran, melainkan muncul dalam cerita-cerita yang dikategorikan sebagai Israiliyat. Istilah Israiliyat merujuk pada kisah yang bersumber dari tradisi Bani Israel, kemudian masuk ke dalam hasanah penafsiran melalui jalur periwayatan tertentu. Pada masa awal Islam, sebagian sahabat seperti Abdullah bin Amr bin Al-As diketahui pernah meriwayatkan cerita dari Ahlul Kitab selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok. Namun para ulama setelahnya mengembangkan kaidah ketat dalam menyikapi bahan semacam ini. Kisah Tabirun Nasar tidak memiliki sanad yang kuat serta tidak tercantum dalam karya-karya tafsir utama dengan status otoritatif. Ulama besar seperti Ibnu Katsir secara umum mengingatkan bahwa cerita Israiliyat terbagi dalam 3 kategori. Pertama, yang selaras dengan nas sehingga boleh diterima. Kedua, yang bertentangan dengan dalil sahih sehingga harus ditolak. Ketiga, yang tidak memiliki penguat maupun penyangkal, sehingga boleh diceritakan tanpa diyakini kebenarannya. Narasi tentang unggas purba ini masuk kategori terakhir. Secara simbolik, gambaran burung yang memakan biji hingga habis dapat dimaknai sebagai representasi fase konsumsi unsur kehidupan awal. Biji sawi dalam tradisi Timur Tengah sering melambangkan sesuatu yang kecil namun mengandung potensi besar. Dalam beberapa teks keagamaan, ukuran sawi digunakan sebagai metafora bagi nilai amal yang tampak remeh tetapi memiliki dampak luas. Dengan pendekatan alegoris, perintah memakan biji dapat dipahami sebagai pengosongan tahap lama sebelum muncul fase baru. Dalam perspektif kosmologis, simbol tersebut dapat dibaca sebagai gambaran transisi antara era geologis awal dengan periode munculnya kehidupan berikutnya. Akan tetapi penting ditegaskan bahwa penafsiran semacam ini bukan dalil ilmiah, melainkan pendekatan hermeneutik untuk memahami cerita simbolik. Metodologi tafsir menuntut kehati-hatian agar tidak mencampur adukan spekulasi dengan akidah. Ilmu tafsir memiliki perangkat yang mapan untuk memilah riwayat. Para ulama menilai kredibilitas periwayat, kesinambungan sanad, serta kesesuaian isi dengan prinsip dasar agama. At-Tabari dikenal menyebut sebagai berbagi riwayat lengkap dengan rantai transmisinya, lalu memberikan persepsi berdasarkan kekuatan jalur tersebut. Pendekatan ini menunjukkan integritas akademik dalam tradisi Islam klasik. Selain itu, para pakar hadis mengembangkan disiplin jar wa at-ta'dil, yakni kritik terhadap perawi. Melalui metode tersebut, diketahui apakah seorang periwayat terpercaya, lemah, atau bahkan tertuduh berdusta. Kisah Tabirun Nasar tidak memiliki fondasi periwayatan yang jelas dalam kitab hadis mutakbar, sehingga tidak bisa dijadikan landasan keyakinan. Ia hanya dapat diperlakukan sebagai cerita tambahan yang bersifat informatif. Sebagian penulis modern cenderung menolak seluruh Israiliyat tanpa pengecualian.
Namun, sikap yang lebih proporsional mengikuti panduan para ulama terdahulu, tidak menolak mentah-mentah selama tidak bertentangan dengan wahyu, tetapi juga tidak menetapkannya sebagai kebenaran pasti. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara keterbukaan intelektual dan kemurnian akidah. Kisah mengenai makhluk unggas purba juga mengandung pelajaran metodologis yang menunjukkan bagaimana tradisi lisan dapat berkembang dan memperoleh detail tambahan seiring berjalannya waktu. Tanpa verifikasi ilmiah, cerita mudah berubah menjadi legenda. Oleh karena itu, disiplin kritik sanad menjadi benteng agar ajaran pokok tidak bercampur dengan dongeng. Dalam kajian sejarah keagamaan, fenomena serupa ditemukan pada banyak peradaban. Narasi penciptaan seringkali dihiasi simbol fauna dan flora sebagai lambang kehidupan. Burung kerap dipilih karena mampu bergerak antara darat dan langit, melambangkan transisi atau perubahan. Jika ditafsirkan secara simbolik, tabirun nasar dapat mempresentasikan tahap peralihan kosmik sebelum kemunculan makhluk berakal. Meski demikian, pembahasan ini harus ditempatkan dalam kerangka ilmiah yang jelas. Al-Quran tidak menyebut nama unggas tersebut, tidak pula menyinggung perintah memakan biji sawi. Karena itu keyakinan terhadap detail kisah tersebut tidak termasuk bagian dari rukun iman maupun ajaran pokok. Ia hanya berada pada wilayah narasi tambahan. Metodologi tafsir juga menekankan pentingnya memahami bahasa Arab klasik, konteks turunnya ayat, serta kolerasi antar bagian Al-Quran. Pendekatan tematik membantu menghindari penadakan kesimpulan dari cerita yang tidak memiliki dasar tekstual. Dalam hal ini, fokus utama tetap pada dalil yang kuat mengenai penciptaan, bukan pada kisah tambahan yang belum terverifikasi. Sebelum kehadiran Nabi Adam alaihissalam, pernah diciptakan 70 laki-laki secara bertahap. Setiap individu dikisahkan memiliki umur sangat panjang, bahkan disebut mencapai 70.000 tahun menurut ukuran masa tersebut. Narasi ini tidak ditemukan dalam hadis sahih maupun ayat Al-Quran, sehingga kedudukannya berada di wilayah riwayat tambahan yang perlu diteliti secara kritis. Cerita tersebut biasanya dikaitkan dengan gagasan tentang siklus kehidupan sebelum manusia terakhir dijadikan khalifah. Sebagian penutur menggambarkan generasi itu hidup silih berganti, kemudian wafat sebelum muncul makhluk berikutnya. Namun, rincian mengenai nama, lokasi, maupun peran mereka tidak memiliki rujukan kuat dalam kitab tafsir otoritatif. Karena itu pembahasan tentang 70 laki-laki lebih tepat diposisikan sebagai bahan kajian historiografi keagamaan, bukan sebagai fakta teologis. Dalam metodologi tafsir, setiap kabar dinilai melalui sanad dan matan. Ulama seperti Ibnu Katsir menekankan pentingnya memverifikasi jalur transmisi sebelum menerima suatu berita. Apalagi rangkaian periwayat tidak jelas atau mengandung kelemahan, maka kisah tersebut tidak dapat dijadikan landasan keyakinan. Prinsip ini menjaga kemurnian ajaran dari tambahan yang tidak bersumber dari wahyu sahih. Riwayat mengenai usia puluhan ribu tahun sering dikaitkan dengan konsep waktu purba. Al-Quran sendiri menyebut bahwa satu hari di sisi Allah setara 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Ayat lain bahkan menyatakan ukuran 50.000 tahun. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa dimensi temporal dalam perspektif ilahi tidak identik dengan pengalaman manusia. Dengan demikian, penyebutan angka fantastis dalam kisah tradisional kerap ditafsirkan sebagai simbol panjangnya periode, bukan hitungan literal. Para musafir klasik seperti At-Tabari menjelaskan bahwa frasa sehari di sisi Tuhan mengandung makna perbandingan, bukan penetapan kronologi matematis. Artinya Allah Maha Tinggi dari keterikatan terhadap waktu sebagaimana makhluk. Oleh sebab itu, ketika ditemukan riwayat tentang umur luar biasa panjang, pendekatan yang bijak ialah menelaah konteks serta tujuan penyampainya. Dalam kajian kosmologi modern, konsep relativitas waktu juga dikenal melalui teori fisika yang menjelaskan bahwa durasi dapat berbeda tergantung kecepatan serta gravitasi, meskipun tidak identik dengan makna ayat. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa waktu bukan entitas absolut. Kesadaran ini membantu pembaca memahami bahwa angka ribuan atau puluhan ribu tahun dalam literatur tradisional tidak otomatis mustahil secara konseptual. Namun demikian, keberadaan 70 laki-laki purba tetap tidak memiliki bukti tekstual kuat. Tidak ditemukan syarat sahih yang menghubungkannya dengan sahabat terpercaya seperti Ibnu Abbas. Karena ketiadaan dasar kokoh, para peneliti mengelompokkannya sebagai bagian dari Israiliyat atau cerita populer yang berkembang melalui tradisi lisan.
Ilmu hadis mengajarkan klasifikasi riwayat menjadi sahih, hasan, doif, bahkan ma'udu. Penilaian tersebut mempertimbangkan integritas perawi, kesinambungan transmisi, serta kesesuaian isi dengan prinsip akidah. Kisah 70 laki-laki tidak tercatat dalam kumpulan hadis utama seperti karya Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Ketidakhadiran ini menjadi indikator bahwa narasi tersebut tidak memiliki fondasi kuat dalam disiplin hadis. Beberapa penulis mencoba menafsirkan angka 70 sebagai lambang kelipatan, bukan jumlah pasti. Dalam budaya Arab, angka tersebut kadang digunakan untuk menunjukkan banyaknya sesuatu tanpa maksud literal. Dengan pendekatan simbolik, kisah tersebut dapat dipahami sebagai ilustrasi bahwa sebelum Adam, terdapat makhluk lain dalam jumlah besar, lalu sirna sebelum fase berikutnya. Meski pendekatan alegoris memberi ruang interpretasi, tetap diperlukan batas tegas antara simbol dan doktrin. Akidah Islam berlandaskan dalil pasti dari Al-Quran serta hadis sahih. Narasi tambahan tidak boleh menambah rukun iman maupun merombak pemahaman dasar tentang penciptaan. Sikap moderat inilah yang diwariskan ulama klasik kepada generasi setelahnya. Diskusi mengenai waktu purba juga membuka refleksi filosofis tentang keterbatasan persepsi manusia. Bagi makhluk fana, 1000 tahun terasa panjang. Bagi Sang Pencipta, seluruh sejarah hanyalah bagian kecil dari kehendaknya. Persepsi ini menanamkan kesadaran akan kebesaran Allah serta relativitas pengalaman manusia. Berbeda dengan kisah non-kanonik sebelumnya, keberadaan makhluk ini merupakan bagian dari akidah yang diimani oleh kaum muslimin. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan bahwa jin diciptakan dari marij min nar, yakni nyala api yang sangat panas dan bercampur. Ungkapan tersebut menegaskan asal-usul unsur penciptaan mereka sekaligus membedakannya dari manusia yang berasal dari tanah. Ayat lain dalam surat Al-Hijr menyatakan bahwa makhluk tersebut diciptakan dari api yang sangat panas sebelum penciptaan Adam. Penegasan ini memperlihatkan bahwa jin telah ada sebelum manusia. Dengan demikian, eksistensi mereka bukan mitos, melainkan realitas gaib yang diberikan wahyu. Alam jin tidak terlihat oleh penglihatan biasa, namun keberadaannya diyakini berdasarkan dalil qat'i. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jin termasuk makhluk berakal, memiliki kehendak serta menerima taklif syariat. Mereka diperintahkan beribadah sebagaimana manusia, sebagian taat, sebagian durhaka. Al-Quran bahkan memuat satu surah khusus, yaitu surah Al-Jin, yang menceritakan sekelompok jin mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW lalu beriman. Fakta tersebut menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki tanggung jawab moral. Para ulama tafsir memberikan penjelasan rinci mengenai hakikat jin. Al-Qurtubi dalam karya tafsirnya menegaskan bahwa asal dari api tidak berarti mereka identik dengan nyala yang kita lihat sehari-hari. Api yang menjadi bahan penciptaan mereka termasuk unsur goib yang berbeda dari api duniawi. Penjelasan tersebut penting agar tidak timbul kesalahpahaman antropomorfis. Selain itu, ulama menjelaskan bahwa jin memiliki kemampuan bergerak cepat, dapat berpindah tempat dalam waktu singkat, serta mampu melihat manusia dari arah yang tidak dapat dibalas pandangan. Namun, kelebihan ini tidak menjadikan mereka lebih mulia. Kemuliaan dalam Islam ditentukan oleh ketakwaan, bukan unsur asal penciptaan. Prinsip tersebut kelak menjadi pelajaran penting dalam kisah iblis. Perbandingan antara jin, malaikat, manusia memberikan gambaran struktur makhluk berakal dalam teologi Islam. Malaikat diciptakan dari cahaya, tidak pernah bermaksiat, serta selalu melaksanakan perintah Tuhan. Mereka tidak memiliki dorongan hawa nafsu. Jin sebaliknya mempunyai pilihan antara ketaatan dan pembangkangan. Manusia juga memiliki kebebasan serupa, tetapi diciptakan dari tanah dan diberi kombinasi roh serta jasad fisik yang kompleks. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada komposisi serta tabiat. Malaikat bersifat patuh sepenuhnya, jin cenderung bersifat memiliki sifat cepat, halus, dan tersembunyi. Manusia memiliki karakter campuran antara kecenderungan rohani dan material. Dengan demikian, setiap jenis makhluk memegang peran berbeda dalam tatanan kosmik.
Sebagian kalangan mencoba menafsirkan jin secara metaforis sebagai simbol energi atau kekuatan psikologis. Namun pendekatan tersebut tidak sejalan dengan pemahaman mayoritas ulama. Ahlussunnah menetapkan keberadaan jin sebagai makhluk nyata meskipun tidak kasat mata. Penegasan ini didasarkan pada banyak ayat serta hadis yang menyebut interaksi mereka dengan manusia, termasuk gangguan, bisikan, maupun keimanan sebagian kelompok. Dalam literatur klasik juga dibahas klasifikasi jin berdasarkan sifat dan perilaku. Ada yang disebut qarin, yakni pendamping yang membisikkan dorongan tertentu. Ada pula ifrit yang dikenal kuat, serta kelompok beriman yang taat menjalankan perintah agama. Pembagian ini bersumber dari hadis dan tafsir, bukan sekedar legenda. Keberadaan jin sebelum manusia sering dikaitkan dengan peristiwa kerusakan di bumi. Sebagian musafir menjelaskan bahwa malaikat mengetahui potensi pertumbuhan darah karena sebelumnya telah menyaksikan perilaku makhluk berakal lain. Walau detail kronologi tidak dijelaskan secara rinci, dalam nas, prinsip umum tentang eksistensi mereka sebelum Adam ditegaskan oleh ayat. Penting untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan dan sikap rasional. Islam melarang sikap berlebihan yang mengaitkan setiap fenomena dengan aktivitas jin tanpa bukti. Keimanan terhadap alam gaib tidak berarti mengabaikan sebab-sebab empiris. Dalam tradisi Islam ilmiah, hal gaib diterima berdasarkan wahyu, sedangkan urusan dunia dianalisis melalui observasi serta akal sehat. Diskusi mengenai penciptaan dari api juga mengandung pelajaran filosofis. Api bersifat ringan, bergerak cepat, serta sulit dikendalikan. Karakter tersebut sering dijadikan analogi bagi sifat sebagian jin yang mudah berubah dan cenderung impulsif. Sebaliknya, tanah bersifat tenang, stabil, serta menjadi tempat tumbuh kehidupan, melambangkan potensi keseimbangan pada manusia. Dalam jumlah riwayat non-kanonik yang beredar pada literatur kisah-kisah purba, muncul nama Abu Jan sebagai figur yang disebut-sebut sebagai bapak bangsa jin. Ia digambarkan sebagai leluhur generasi awal sebelum kemunculan manusia. Namun perlu ditegaskan sejak awal bahwa nama tersebut tidak tercantum dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Keberadaannya bersumber dari cerita yang berkembang dalam tradisi Israiliyat serta hikayat populer yang diwariskan secara lisan. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam yang disebut jelas dalam wahyu, identitas Abu Jan tidak memiliki sanad kuat yang dapat diverifikasi melalui metodologi ilmu hadis. Ulama tafsir klasik seperti At-Tabari dikenal mencantumkan berbagai riwayat lengkap dengan jalur periwayatan, lalu memberikan penilaian terhadap kekuatannya. Dalam karya-karya utama, nama Abu Jan tidak muncul sebagai figur dengan legitimasi tekstual yang kokoh. Karena itu, pembahasannya lebih tepat ditempatkan dalam ranah historiografi naratif. Riwayat yang beredar menyebut bahwa keturunan Abu Jan dikenal sebagai Banul Jan. Mereka digambarkan sebagai bangsa cerdas, memiliki kemampuan luar biasa, serta membangun peradaban megah di berbagai penjuru bumi. Cerita tersebut melukiskan adanya kerajaan-kerajaan besar yang tersebar di wilayah utara, selatan, timur, barat, daratan, lautan, lapisan bawah, bahkan langit. Gambaran ini menunjukkan struktur kosmik yang luas serta kompleks. Akan tetapi ketika diteliti melalui pendekatan ilmiah, kisah tersebut tidak memiliki dukungan dari sumber primer yang sahih. Ulama seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa berita Israiliyat boleh diceritakan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar, namun tidak boleh diyakini secara pasti tanpa dalil. Dengan kaidah tersebut, cerita tentang Banul Jan dipahami sebagai narasi tambahan, bukan bagian dari akidah. Meski demikian, kisah peradaban jin sebelum manusia memiliki landasan umum dalam Al-Quran, yaitu keberadaan jin yang telah diciptakan sebelum Adam. Sebagian musafir menafsirkan ayat tentang kerusakan di bumi sebagai kemungkinan perilaku makhluk berakal sebelum manusia. Namun detail mengenai kerajaan-kerajaan besar tidak disebut secara eksplisit dalam nas. Oleh sebab itu, unsur-unsur seperti jumlah 8 kerajaan lebih dekat kepada simbolisme daripada kronologi historis. Angka 8 dalam tradisi Timur Tengah sering melambangkan kelengkapan atau cakupan menyeluruh. Dalam beberapa konteks, angka ini digunakan untuk menunjukkan totalitas arah atau dimensi dengan pendekatan alegoris. 8 kerajaan dapat dimaknai sebagai representasi dominasi Banul Jan atas seluruh penjuru bumi. Bukan berarti terdapat 8 entitas politik literal, melainkan simbol kekuasaan yang meluas.
Narasi tentang kerajaan di darat dan di laut bisa dipahami sebagai ilustrasi kemampuan mereka menguasai berbagai wilayah. Penyebutan langit serta lapisan bawah menggambarkan ruang vertikal dalam kosmologi tradisional. Dengan demikian, cerita tersebut mencerminkan imajinasi kosmik masyarakat kuno yang memandang alam semesta sebagai struktur bertingkat. Dalam kajian teologi, penting untuk membedakan antara kemungkinan rasional dan kepastian tekstual. Secara akidah, keyakinan bahwa jin memiliki kemampuan membangun serta beraktivitas sebagaimana manusia, hal ini diperkuat oleh kisah pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam yang menunjukkan kemampuan mereka mendirikan bangunan megah. Namun, menyimpulkan adanya peradaban global sebelum manusia memerlukan dalil lebih kuat daripada sekedar cerita populer. Sebagai penulis modern mencoba mengaitkan kisah Banul Jan dengan teori peradaban prasejarah atau makhluk purba. Pendekatan ini seringkali spekulatif dan tidak didukung oleh bukti arkeologis. Dalam tradisi ilmiah Islam, kesimpulan harus berdasar pada dalil sahih serta analisis rasional yang hati-hati. Tanpa itu narasi mudah berubah menjadi mitologi. Metodologi tafsir mengajarkan prinsip keseimbangan, menerima yang memiliki dasar, menolak yang bertentangan, serta menangguhkan yang tidak jelas. Dalam konteks Abu Jan dan Banul Jan, sikap yang tepat ialah menempatkannya sebagai kisah simbolik yang tidak membentuk doktrin. Ia dapat dipelajari sebagai bagian dari warisan literatur, tapi tidak dijadikan fondasi keyakinan. Kemungkinan makna metaforis juga membuka ruang refleksi moral. Peradaban besar yang digambarkan penuh konflik dapat menjadi peringatan tentang akidah akibat kesombongan serta penyalahgunaan kekuasaan. Dalam banyak tradisi keagamaan, kisah bangsa terdahulu digunakan sebagai cermin bagi generasi berikutnya. Dengan sudut pandang ini, Banul Jan berfungsi sebagai simbol potensi intelektual tanpa kendali spiritual. Salah satu ayat yang paling sering dibahas dalam konteks penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat tersebut, Allah menyampaikan kepada para malaikat rencana penciptaan surah khalifah di muka bumi. Para malaikat kemudian bertanya, apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk yang merusak dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu? Pertanyaan ini memunculkan diskusi panjang di kalangan ulama tafsir mengenai sumber pengetahuan malaikat tentang potensi kerusakan. Ayat ini tidak secara eksplisit menyebut siapa makhluk yang pernah berbuat kerusakan sebelumnya. Namun, redaksi pertanyaan malaikat memberi isyarat bahwa mereka memiliki pengalaman atau informasi tentang kejadian serupa. Sebagian musafir memahami hal itu sebagai indikasi bahwa sebelum manusia telah ada makhluk berakal yang melakukan pertumpahan darah. Di antara ulama yang membahas persoalan tersebut adalah Fakhruddin Ar-Razi. Dalam tafsirnya ia menemukan beberapa kemungkinan penafsiran. Salah satu pendapat yang menyatakan bahwa malaikat mengakui mengetahui sifat manusia melalui ilmu yang diajarkan Allah. Pendapat lain menyebut bahwa sebelumnya memang terjadi makhluk di bumi yang membuat kerusakan, sehingga malaikat mengkisaskan keadaan itu kepada calon khalifah baru. Ar-Razi tidak menetapkan satu pandangan secara mutlak, melainkan menyajikan argumentasi dari berbagai sisi. Sebagian musafir lain seperti Ibnu Katsir meriwayatkan pendapat bahwa makhluk sebelum manusia adalah bangsa jin. Mereka disebut pernah menghuni bumi, kemudian terlibat dalam konflik, saling membunuh, serta menyebarkan kerusakan. Riwayat tersebut tidak seluruhnya bersumber dari hadis sahih, melainkan juga dari atsar serta kabar Israiliyat. Karena itu validasi detailnya perlu ditelaah secara hati-hati. Konsep kerusakan dalam ayat tersebut menggunakan kata fasad yang dalam bahasa Arab mencangkup makna penyimpangan dari keteraturan, pelanggaran batas, serta tindakan destruktif. Bernumpahan darah menjadi simbol kekerasan sosial. Jika makhluk sebelum manusia memang melakukan pertumpahan darah, berarti mereka memiliki kebebasan memilih, bukan sekedar makhluk tanpa kehendak. Karakter ini sesuai dengan sifat jin yang diberi kemampuan taat maupun durhaka. Al-Quran telah menegaskan bahwa jin diciptakan sebelum manusia. Mereka termasuk makhluk mukhalaf yang menerima perintah serta larangan. Dalam surah Al-Jin disebutkan adanya kelompok beriman dan kelompok menyimpang. Fakta ini memperlihatkan bahwa bangsa tersebut memiliki potensi konflik internal. Dengan demikian, kemungkinan bahwa mereka lah yang dimaksud dalam konteks kerusakan bumi menjadi interpretasi yang cukup rasional dalam kerangka teologi. Namun demikian, tidak ada ayat yang secara tegas menyatakan bahwa jin pasti melakukan pertumpahan darah sebelum Adam. Karena itu, kesimpulan tersebut bersifat ijtihadi, bukan qat'i. Metodologi tafsir mengajarkan agar perbedaan pendapat dihargai selama tidak menyentuh pokok akidah.
Dalam hal ini, keberadaan jin adalah bagian dari iman, tapi detail sejarah konflik mereka sebelum manusia tidak termasuk rukun keyakinan. Sebagian riwayat menyebut bahwa malaikat pernah diutus untuk menertibkan kekacauan yang dilakukan makhluk sebelumnya. Narasi ini menggambarkan adanya peperangan antara pasukan malaikat dan kelompok jin yang durhaka. Akan tetapi jalur periwayatannya, cerita tersebut tidak mencapai derajat sahih. Oleh karena itu, para ulama menetapkannya sebagai informasi tambahan yang tidak dapat dipastikan secara mutlak. Pendekatan rasional terhadap ayat Al-Baqarah 30 juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa malaikat memahami potensi kerusakan manusia melalui sifat dasar makhluk berkehendak bebas. Mereka mengetahui bahwa makhluk dengan nafsu serta pilihan dapat tergelincir dalam konflik. Pengetahuan itu tidak harus bersumber dari pengalaman sejarah, melainkan dari pemahaman terhadap hikmah penciptaan. Walau terdapat perbedaan interpretasi, benang merahnya tetap sama. Bumi pernah menjadi arena ujian bagi makhluk berakal sebelum manusia, atau setidaknya malaikat mengetahui potensi destruktif makhluk semacam itu. Jika jin memang pernah menghuni bumi secara luas, maka konflik internal mereka dapat menjadi latar belakang pertanyaan malaikat. Pandangan ini memperlihatkan kesinambungan naratif antara keberadaan jin dan penciptaan Adam. Pembahasan tentang kerusakan juga mengandung pesan moral. Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah bukan karena bebas dari potensi kesalahan, melainkan karena memiliki kapasitas ilmu serta tanggung jawab. Allah menjawab pertanyaan malaikat dengan mengatakan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Pertanyaan ini menunjukkan adanya hikmah yang melampaui dugaan makhluk. Dalam kerangka sejarah kosmik, kemungkinan konflik jin sebelum manusia memberi gambaran bahwa kebebasan selalu mengandung resiko. Makhluk yang memiliki pilihan dapat membangun peradaban, tapi juga dapat menghancurkannya. Tema ini menjadi pola berulang dalam kisah umat-umat terdahulu yang disebut dalam Al-Quran. Dalam rangkaian kisah sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, muncul sosok yang kelak menjadi tokoh sentral dalam sejarah permusuhan terhadap manusia, Azazil, yang kemudian dikenal sebagai iblis. Nama Azazil banyak disebut dalam literatur tafsir dan riwayat tradisional meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Quran. Kitab suci hanya menyebutnya sebagai sebutan iblis, terutama ketika menolak perintah sujud kepada Adam. Mayoritas ulama Ahlus-Sunnah berpendapat bahwa iblis berasal dari golongan jin, bukan malaikat. Dalil utama pandangan ini terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 50 yang menyatakan bahwa iblis termasuk dari kalangan jin. Lalu ia mendurhakai perintah Tuhannya. Ayat tersebut menjadi landasan teologis yang kuat sekaligus membantah anggapan bahwa iblis sebelumnya malaikat yang jatuh. Dalam akidah Islam, malaikat tidak memiliki potensi maksiat sehingga tidak mungkin membangkang. Beberapa musafir klasik seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa iblis memang berasal dari bangsa jin, tetapi karena kesungguhannya dalam beribadah, ia diangkat ke langit dan berada di tengah barisan malaikat. Kedudukannya yang tinggi membuatnya dikenal luas sebagai makhluk alim serta tekun. Riwayat-riwayat menyebut bahwa ia memiliki pengetahuan luas dan ibadah panjang sehingga memperoleh tempat terhormat sebelum ujian besar datang. Nama Azazil dalam literatur tradisional sering diartikan sebagai sebutan sebelum pembangkangan terjadi. Setelah menolak perintah sujud, ia disebut iblis, yang secara bahasa mengandung makna putus asa dari rahmat Allah. Perubahan nama ini mencerminkan transformasi spiritual yang drastis dari ahli ibadah menjadi simbol kedurhakaan. Kesalehan awal Azazil tidak diragukan dalam riwayat klasik. Ia digambarkan rajin beribadah, tekun berzikir, serta termasuk makhluk yang paling taat pada zamannya. Namun keistimewaan tersebut menyimpan benih ujian tersembunyi. Ketika Allah mengumumkan penciptaan khalifah baru, muncul dalam dirinya perasaan tidak rela. Kesombongan yang selama ini terpendam perlahan menampakkan diri. Al-Quran mengisahkan dialog ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam. Semua patuh kecuali iblis. Penolakannya bukan karena tidak memahami perintah, melainkan karena merasa lebih mulia. Ia menyatakan bahwa dirinya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Logika ini menunjukkan adanya standar kemuliaan berbasis unsur asal, bukan ketakwaan. Para ulama seperti Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa kesalahan iblis bukan sekedar menolak, melainkan membangkang dengan argumentasi yang keliru, yang menggunakan analogi rasional yang bertentangan dengan perintah langsung dari Allah. Dalam tradisi teologi Islam, tindakan tersebut disebut kibr, yakni kesombongan yang menolak kebenaran meskipun mengetahui hakikatnya.
Peristiwa ini menjadi pelajaran mendalam mengenai bahaya merasa lebih unggul. Azazil telah beribadah dalam rentang waktu sangat panjang, namun satu sifat angkuh menghapus seluruh kemuliaan sebelumnya. Kejatuhan tersebut menunjukkan bahwa amal tanpa ketundukan hati tidak menjamin keselamatan. Kesombongan menjadikan ilmu berubah menjadi sumber kehancuran. Mayoritas ulama sepakat bahwa iblis tidak berubah dari makhluk menjadi jin, melainkan sejak awal memang berasal dari golongan jin yang hidup bersama malaikat. Penegasan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hakikat malaikat yang senantiasa taat. Dengan demikian, pembangkangan iblis menjadi bukti bahwa ia memiliki kehendak bebas sebagaimana jin lainnya. Selain faktor kesombongan, sebagian tafsir menyebut adanya kecemburuan terhadap kedudukan Adam yang diajarkan nama-nama. Ilmu menjadi pembeda utama antara manusia dan makhluk lain. Ketika melihat keistimewaan tersebut, Azazil merasa posisinya terancam. Perasaan inilah yang memicu penolakan terhadap perintah sujud. Setelah pembangkangan terjadi, Allah menjatuhkan hukuman berupa pengusiran dari rahmat-Nya. Iblis memohon penangguhan hingga hari kiamat dan bertekad menyesatkan keturunan Adam. Dari titik inilah dimulai sejarah panjang permusuhan antara manusia dan setan. Namun penting dipahami bahwa ujian ini juga menjadi bagian dari hikmah ilahi dalam kehidupan dunia. Peristiwa penolakan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam bukan sekedar episode pembangkangan, melainkan titik balik kosmik yang memperlihatkan hubungan antara ilmu, kehendak, serta kesombongan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa iblis menolak perintah Allah meskipun memahami dengan jelas siapa yang memerintahkannya. Ia tidak menyangkal keberadaan Tuhan, tidak pula meragukan otoritasnya. Penolakannya lahir dari sikap batin yang disebut kibar, yakni merasa lebih tinggi sehingga enggan tunduk. Kibar dalam definisi ulama adalah penolak kebenaran dan meremehkan pihak lain. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa kesombongan bukan sekedar penampilan, melainkan sikap hati yang menolak kebenaran ketika datang kepadanya. Iblis mengetahui bahwa perintah tersebut berasal dari Allah, namun ia menilai dirinya lebih unggul daripada Adam. Perbandingan unsur penciptaan menjadi dasar argumentasinya. Api dianggap lebih mulia daripada tanah. Para musafir seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa kesalahan iblis bukan pada kurangnya pengetahuan, melainkan pada penyalahgunaan logika. Ia melakukan kisos yang keliru dengan mengedepankan asal bahan penciptaan sebagai ukuran kemuliaan. Padahal kehormatan sejati ditentukan oleh ketaatan terhadap perintah Allah, bukan oleh unsur fisik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ilmu tanpa kerendahan hati dapat berubah menjadi sumber kehancuran. Iblis memiliki pengalaman ibadah panjang serta kedudukan tinggi di antara makhluk langit. Namun ketika diuji dengan perintah yang tidak sesuai dengan penilaiannya, ia memilih mempertahankan ego. Dalam perspektif teologi, ujian tersebut menjadi pembeda antara kepatuhan sejati dan kesolehan semu. Pembahasan tentang takdir juga muncul dalam konteks ini. Sebagian kelompok dalam sejarah teologi Islam memperdebatkan apakah pembangkangan iblis sudah ditentukan sepenuhnya atau merupakan pilihan bebas. Ahlus Sunnah memegang prinsip bahwa segala sesuatu terjadi dalam ilmu dan kehendak Allah, namun makhluk tetap memiliki kehendak terbatas yang membuatnya bertanggung jawab. Iblis mengetahui perintah, memiliki kemampuan menaati, tapi secara sadar memilih menolak. Karena itu ia layak menerima hukuman. Ujian bagi makhluk berakal merupakan bagian dari sunatullah. Malaikat tidak memiliki dorongan nafsu sehingga tidak diuji dengan pilihan maksiat. Jin serta manusia diberi potensi untuk taat maupun durhaka. Dengan potensi tersebut, nilai ketaatan menjadi bermakna. Jika tidak ada kemungkinan menyimpang, maka kepatuhan tidak memiliki dimensi moral. Dalam konteks inilah, penolakan iblis memperlihatkan realitas kebebasan makhluk. Sebagian ulama seperti Fakhruddin Ar-Razi mengkaji dialog antara Allah dan iblis sebagai pelajaran teologis mendalam. Ar-Razi menyoroti bahwa iblis tidak menyangkal keberadaan Tuhan, bahkan berbicara langsung kepadanya. Namun pengakuan teoris tanpa kepatuhan praktis tidak cukup. Keimanan bukan hanya pengetahuan, melainkan ketundukan total terhadap perintah.
Penolakan tersebut juga mengandung unsur kecemburuan terhadap makhluk baru yang diberi kelebihan berupa ilmu tentang nama-nama. Adam memperoleh anugerah pengetahuan yang tidak dimiliki makhluk lain. Keistimewaan ini menyingkap kelemahan tersembunyi dalam diri iblis. Ia merasa posisinya tergeser, lalu membiarkan kesombongan menguasai batin. Konsep takdir dalam peristiwa ini mengajarkan keseimbangan antara kehendak ilahi dan tanggung jawab individu. Allah mengetahui pilihan iblis sebelum ia melakukannya, namun pengetahuan tersebut tidak memaksa tindakan. Analogi sederhana sering digunakan oleh ulama. Seorang guru mengetahui murid yang malas akan gagal, tetapi kegagalan itu tetap akibat pilihan murid sendiri. Dengan cara ini keadilan ilahi tetap terjaga. Kejatuhan iblis juga memperlihatkan bahaya merasa paling benar. Ketika seseorang menganggap dirinya lebih unggul, ia cenderung menolak kebenaran yang datang dari luar. Dalam sejarah manusia, banyak konflik berawal dari sikap serupa. Oleh sebab itu, kisah ini bukan hanya narasi kosmik, melainkan cermin bagi perjalanan spiritual setiap individu. Setelah menolak, iblis tidak langsung bertobat. Sebaliknya, ia memohon, penangguhan dan bersumpah akan menyesatkan manusia. Pilihan ini menegaskan bahwa kesombongan yang dibiarkan akan berkembang menjadi permusuhan aktif terhadap kebenaran. Dari satu penolakan lahir rangkaian kedurhakaan berikutnya. Ilmu yang tidak disertai ketundukan dapat melahirkan ilusi superioritas. Iblis mengetahui perintah Allah, memahami kedudukannya, bahkan beribadah lama. Tapi semua itu tidak menyelamatkannya ketika hati dikuasai ego. Dalam tradisi tasawuf, peristiwa ini sering dijadikan contoh bahwa penyakit batin lebih berbahaya daripada dosa lahiriah. Dalam tradisi naratif yang berkembang di luar nas Al-Quran, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum penciptaan manusia, bumi pernah dihuni oleh bangsa jin yang membangun peradaban besar. Namun peradaban tersebut kemudian mengalami kehancuran akibat perilaku destruktif mereka, termasuk peperangan, saling membunuh, dan kerusakan lingkungan. Beberapa sumber menyatakan bahwa Allah mengutus malaikat untuk menertibkan situasi dan memusnahkan kelompok yang durhaka. Cerita ini sering dikaitkan dengan pelajaran moral tentang akidah, kesombongan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh makhluk berakal. Menurut sebagian tafsir klasik termasuk pandangan ulama seperti Ibnu Katsir, kisah penghancuran tersebut dapat ditempatkan dalam ranah atsar tambahan yang berkembang di kalangan ulama dan sejarawan muslim. Meskipun tidak terdapat dalil qat'i dalam Al-Quran yang menjelaskan peperangan antara malaikat dan jin secara rinci, narasi ini digunakan sebagai ilustrasi konsekuensi dari perbuatan fasad yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dalam konteks ini, riwayat berfungsi untuk menekankan bahwa Allah menjaga keseimbangan alam semesta dan menegakkan keadilan terhadap makhluk yang melanggar aturannya. Sebagian sumber menyebut bahwa Azazil turut ambil bagian dari pasukan malaikat saat menindakan terhadap bangsa jin yang durhaka. Narasi ini menarik karena memperlihatkan kompleksitas karakter Azazil. Ia awalnya dikenal sebagai makhluk yang saleh dan alim, kemudian berada di barisan yang menegakkan perintah Allah, sebelum akhirnya menolak sujud kepada Adam. Kehadiran Azazil dalam riwayat ini menjadi sumber ambiguitas moral, yakni bahwa ilmu dan ketaatan awal tidak menjamin kesetiaan sepanjang masa jika hati dikuasai kesombongan. Meskipun narasi tersebut memiliki daya tarik cerita, kedudukannya dalam literatur klasik perlu dicermati secara kritis. Ulama tafsir seperti At-Tabari menegaskan prinsip kehati-hatian, kisah tambahan boleh disampaikan selama tidak bertentangan dengan akidah, tapi tidak dijadikan pijakan keyakinan. Dengan kata lain, riwayat tentang penghancuran peradaban jin lebih tepat dianggap sebagai bahan ilustrasi atau alegori moral daripada fakta secara literal. Dalam perspektif akidah, fakta yang pasti adalah eksistensi jin, kemampuan mereka memilih antara ketaatan dan pembangkangan, serta kemungkinan melakukan kerusakan. Al-Quran menegaskan bahwa jin memiliki tanggung jawab moral sebagaimana manusia. Riwayat tambahan mengenai keterlibatan malaikat memberikan warna naratif untuk menggambarkan prinsip keadilan, namun detail jumlah, lokasi, dan kronologi peperangan tidak memiliki dasar tekstual yang kuat. Beberapa tafsir mencoba menafsirkan penghancuran ini sebagai peristiwa simbolis. Malaikat mewakili kekuatan makhluk hukum dan keterlibatan kosmik, sedangkan jin yang durhaka melambangkan sifat eksklusif yang muncul ketika kebebasan digunakan tanpa tanggung jawab. Dengan pendekatan ini, kisah tersebut menjadi pelajaran spiritual dan etis, bukan kronik sejarah literal. Kehati-hatian ilmiah dalam menerima riwayat ini menekankan metodologi yang sama seperti dalam kajian hadis. Peneliti harus membedakan antara riwayat yang sahih, hasan, dhaif, dan maudhu, karena kisah peperangan malaikat dan jin tidak memiliki sanad jelas yang mencapai tingkat sahih.
Peneliti menetapkannya dalam kategori dhaif atau tambahan naratif. Sikap ini tidak menafikan hikmah yang terkandung, melainkan menjaga integritas akidah agar tidak terkontaminasi legenda. Cerita ini juga menekankan dinamika hubungan antara ilmu, kekuasaan, dan tanggung jawab. Bangsa Jin yang memiliki kecerdasan luar biasa dan membangun peradaban megah tetap dapat jatuh akibat keserakahan, konflik internal, dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menjadi peringatan bahwa kecanggihan materi dan intelektual tidak menjamin keselamatan moral, sebuah tema yang kemudian tercermin dalam peristiwa manusia setelah penciptaan Adam. Dalam tradisi naratif, disebutkan pula bahwa sisa bangsa Jin yang selamat lari ke tempat terpencil, termasuk pulau-pulau jauh, pegunungan, dan gua tersembunyi. Narasi ini mengilustrasikan bagaimana Allah menegakkan keadilan sekaligus memberi ruang bagi makhluk yang masih mau taat untuk hidup. Riwayat ini juga mengandung pengajaran kosmik, alam semesta diatur dengan prinsip keseimbangan, di mana kerusakan tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Meskipun narasi ini memuat unsur mitologis, ia tetap relevan untuk memahami konsep moral dalam Islam. Penghancuran peradaban Jin mengajarkan bahwa Allah memiliki kontrol penuh terhadap segala makhluk berakal dan bahwa ketaatan serta rendah hati merupakan syarat utama untuk kelangsungan hidup. Riwayat ini menekankan bahwa ilmu dan kekuasaan jika tidak diimbangi dengan ketaatan akan membawa kehancuran, baik bagi individu maupun komunitas. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah kosmik sebelum penciptaan manusia adalah pengumuman Allah tentang penciptaan khalifah di bumi. Ayat utama yang membahas hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Pernyataan ini memunculkan dialog antara Allah dan para malaikat yang mempertanyakan keputusan tersebut dengan alasan adanya potensi kerusakan dan pertumpahan darah. Para ulama tafsir menekankan bahwa istilah khalifah memiliki makna mendalam dan luas. Secara bahasa, khalifah berarti pengganti atau pemimpin yang diberi amanah untuk mengatur dan memelihara bumi. Konsep ini menunjukkan bahwa manusia, kelak dalam bentuk Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, memiliki tanggung jawab unik yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, termasuk jin atau malaikat. Khalifah bukan sekedar penguasa, tapi pemegang amanah moral dan spiritual di alam semesta. Ibnu Abbas, salah satu sahabat dan musafir terkemuka, menjelaskan konteks ayat ini dengan menekankan peran manusia sebagai wakil Allah di bumi. Menurut penjelasannya, Allah sudah mengetahui potensi kebaikan dan keburukan yang akan muncul, tapi penciptaan manusia tetap merupakan bagian dari hikmah ilahi. Manusia diberi akal, kehendak, dan kemampuan belajar untuk menegakkan kebenaran, sehingga keberadaannya menjadi ujian sekaligus peluang bagi penegakan keadilan. Dialog malaikat dalam ayat ini mengandung pesan moral dan kosmik yang dalam. Mereka bertanya tentang kemungkinan manusia melakukan kerusakan yang menunjukkan pengalaman sebelumnya terkait makhluk berakal. Malaikat menggunakan analogi berdasarkan pengalaman mereka menyaksikan perilaku makhluk sebelum Adam. Pertanyaan ini bukan bentuk protes, tapi sebagai refleksi biologis terhadap tindakan yang akan terjadi. Tafsir klasik seperti At-Tabari menyebutkan bahwa pertanyaan malaikat menunjukkan prinsip universal. Penciptaan bukan hanya tentang eksistensi, tapi tentang tanggung jawab. Malaikat sadar bahwa penciptaan manusia membawa resiko, tetapi Allah menegaskan bahwa pengetahuannya melampaui pemahaman mereka. Peristiwa ini menekankan keseimbangan antara kebebasan makhluk dan kehendak Tuhan. Beberapa musafir lain menjelaskan bahwa kata khalifah tidak hanya merujuk pada pengelolaan fisik bumi, tapi juga pengelolaan moral dan spiritual. Sejak awal, manusia ditetapkan untuk menjadi pemegang amanah yang mengatur hukum, etika, dan keseimbangan lingkungan. Fungsi ini tidak dapat digantikan oleh makhluk lain karena hanya manusia yang memiliki kombinasi ruh, akal, dan jasad material, sehingga mampu menilai, memilih, dan menegakkan perintah Allah secara sadar. Ibnu Abbas juga menekankan bahwa konteks ayat ini berkaitan dengan sejarah kosmis dan moral. Pertanyaan malaikat mengandung pengajaran bagi umat manusia. Kemampuan untuk menghancurkan sekaligus membangun merupakan bagian dari sifat berakal yang dianugerahkan. Dengan demikian, khalifah bukan sekedar posisi kehormatan, tetapi amanah yang membawa tanggung jawab besar. Al-Quran selanjutnya menunjukkan bahwa Allah memberikan ilmu kepada Adam sebelum penugasan sebagai khalifah. Pengetahuan ini mencakup nama-nama segala sesuatu yang menegaskan kapasitas manusia untuk memahami dunia secara komprehensif. Dengan ilmu tersebut, manusia dapat membedakan yang benar dan yang salah, serta mengatur alam sesuai prinsip ilahi. Pengetahuan ini menjadi pembeda antara manusia dan makhluk lain, termasuk jin yang memiliki kemampuan tetapi tidak diberikan amanah yang sama.
Dialog ini juga memperlihatkan hikmah ilahi terkait ujian moral. Para malaikat mengetahui potensi kerusakan, tetapi Allah menegaskan bahwa pengetahuannya meliputi apa yang tidak mereka ketahui. Dengan demikian, penciptaan manusia adalah wujud dari rencana yang lebih besar, di mana resiko kerusakan diimbangi dengan kemampuan menegakkan keadilan, akhlak, dan ketaatan. Prinsip ini menekankan bahwa penciptaan khalifah bukanlah keputusan sembarangan, melainkan bagian dari tatanan kosmik dan moral yang terstruktur. Selain perspektif moral, tafsir juga menyoroti makna sosial, politik, istilah khalifah. Dalam konteks ini, manusia bukan hanya individu, tapi bagian dari komunitas yang akan memelihara bumi, mengatur hukum, dan membangun peradaban. Amanat tersebut menuntun kesadaran kolektif di mana setiap tindakan memiliki konsekuensi yang luas. Konsep ini kemudian menjadi dasar dari pemahaman, kepemimpinan, dan tanggung jawab manusia dalam sejarah umat manusia. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam menandai babak baru dalam sejarah kosmik, sekaligus memulai rentang kehidupan manusia di bumi. Menurut Al-Quran, Allah menciptakan Adam dari tanah liat yang berasal dari berbagai jenis bumi, kemudian membentuknya dengan tangannya sendiri. Proses ini menekankan kehormatan dan keistimewaan makhluk pertama manusia yang berbeda dari jin maupun malaikat, sekaligus menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam mendesain setiap makhluk dengan tujuan tertentu. Beberapa musafir klasik termasuk Ibnu Katsir dan At-Tabari menjelaskan bahwa tanah yang digunakan untuk penciptaan Adam mengandung simbol kualitas fisik dan spiritual. Tanah ini bukan hanya materi kasar, tetapi mewakili potensi akal, kehendak, dan roh yang akan membedakan Adam dari makhluk lain. Proses pembentukan dengan tangan Allah menekankan dimensi personal penciptaan, di mana Adam diberi keunikan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Salah satu keistimewaan paling penting Nabi Adam adalah pengajaran Allah mengenai nama-nama dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Disebutkan bahwa Allah mengajarkan Adam nama-nama seluruh benda, baik yang ada di langit maupun di bumi. Pengetahuan ini menandai kapasitas unik manusia untuk memahami, mengklasifikasikan, dan mengelola alam semesta. Ilmu yang diberikan kepada Adam bukan sekedar informasi, tapi kemampuan untuk mengenali hakikat, manfaat, serta keteraturan ciptaan Allah. Ilmu ini menjadi pembeda utama antara manusia dan jin. Meskipun jin memiliki kemampuan akal dan kecepatan belajar, mereka tidak diberi amanah berupa pengetahuan komprehensif tentang seluruh nama dan hakikat benda. Keistimewaan ini menegaskan bahwa manusia memiliki kapasitas unik untuk menjadi khalifah di bumi, mampu menata tatanan moral, sosial, dan lingkungan. Kemampuan mengenal dan memberi nama juga melahirkan kesadaran akan tanggung jawab, sehingga ilmu menjadi dasar moral yang memandu tindakan manusia. Beberapa tafsir menjelaskan bahwa pengetahuan yang diberikan kepada Adam bersifat multidimensi, tidak hanya meliputi benda fisik, tapi juga memahami hukum sebab akibat, keteraturan kosmik, serta perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Dengan demikian, Adam memperoleh kapasitas untuk memimpin dan mengambil keputusan bijak yang merupakan inti dari peran sebagai khalifah. Ilmu menjadi sarana untuk menegakkan amanah, bukan sekedar pengetahuan teoretis. Keistimewaan ilmu ini juga menjadi sumber perbedaan antara Adam dan makhluk gaib seperti jin atau malaikat. Malaikat meski memiliki kepatuhan sempurna, tidak diberi pilihan bebas sehingga tidak memerlukan pengajaran nama. Jin meski memiliki kemampuan memilih, tidak diberikan pengetahuan total tentang alam untuk dijadikan amanah. Dengan demikian, ilmu Adam berfungsi sebagai jembatan antara tanggung jawab moral dan kebebasan memilih, sehingga menempatkan manusia dalam posisi unik di kosmos. Proses pengajaran ilmu kepada Adam juga menekankan aspek pendidikan ilahi. Allah memberikan pengetahuan sebelum mengutus Adam sebagai khalifah, sehingga kemampuan memahami dan mengatur alam bukan sekedar hasil pengalaman atau trial and error, tapi merupakan anugerah yang langsung diberikan dari sumber kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan prinsip pendidikan, pemberian dasar pengetahuan yang menandai sebelum tanggung jawab diemban. Beberapa tafsir tambahan menyebut bahwa Adam kemudian diberi kemampuan berkomunikasi dengan makhluk lain melalui bahasa dan nama. Penguasaan simbol dan istilah memungkinkan manusia menjelaskan maksud, menyusun perintah, serta mengorganisasi lingkungan. Kemampuan ini menjadi fondasi budaya, peradaban, dan interaksi sosial yang kelak berkembang dalam sejarah umat manusia. Dalam literatur klasik, penciptaan Adam juga disertai penekanan pada ruh yang ditiupkan oleh Allah. Ruh ini menjadi inti kehidupan, membedakan Adam dari benda mati atau makhluk lain. Ruh memberi kesadaran, kemampuan spiritual, dan kepekaan moral yang kemudian dikombinasikan dengan ilmu untuk menjalankan amanah. Dengan ruh dan ilmu,
Adam menempati posisi unik sebagai makhluk berakal yang mampu menilai, memilih, dan menegakkan keadilan di bumi. Keistimewaan Adam dan pengajaran ilmu juga menjadi pelajaran moral bagi generasi manusia. Pengetahuan tidak hanya untuk kepentingan praktis, tapi harus dipadukan dengan ketundukan, tanggung jawab, dan kesadaran moral. Allah memberikan ilmu bukan untuk kesombongan, tetapi untuk menegakkan amanah. Kisah ini menjadi prinsip dasar pendidikan spiritual dan intelektual dalam tradisi Islam yang menekankan harmoni antara pengetahuan, akhlak, dan kehendak bebas. Sejarah sebelum penciptaan manusia dengan peristiwa krusial, perintah Allah kepada seluruh makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Peristiwa ini menjadi titik sentral dalam narasi kosmik karena menunjukkan ujian moral pertama bagi makhluk berakal serta menegaskan prinsip ketaatan, kesombongan, serta konsekuensi dari pilihan. Menurut Al-Quran, semua malaikat menerima perintah tersebut dengan penuh kepatuhan. Mereka, meski tidak memiliki kehendak bebas layaknya manusia atau jin, menunjukkan kesadaran spiritual melalui sikap tunduk terhadap kehendak ilahi. Kepatuhan malaikat menjadi simbol idealis ketundukan kepada Allah, memperlihatkan bahwa ketaatan bukan sekedar ritual formal, melainkan sikap batin yang menempatkan Allah sebagai pusat pengendalian dan pengetahuan alam semesta. Berbeda dengan malaikat, iblis menolak perintah untuk bersujud. Penolakan ini bukan karena ketidaktahuan atau kelemahan akal, melainkan karena kesombongan yang terpendam. Ia merasa lebih unggul dibanding Adam karena penciptaannya dari api, sementara Adam berasal dari tanah. Logika iblis menempatkan unsur fisik sebagai ukuran kemuliaan, sebuah kesalahan fatal yang menunjukkan bahaya menyamakan nilai diri dengan sifat material. Kesombongan ini menjadi inti pembangkangan yang menurut musafir klasik seperti Ibnu Katsir dan Fakhruddin Ar-Razi merupakan penyakit hati yang merusak amal ibadah sekalipun selama bertahun-tahun. Peristiwa sujud ini mengandung pesan teologis yang mendalam. Penolakan iblis menegaskan bahwa kehendak bebas membawa konsekuensi moral. Allah dalam kebijaksanaannya memberikan pilihan kepada makhluk, tapi penyelewengan terhadap perintah akan menghasilkan hukuman. Dalam kasus iblis, akibat langsung dari kesombongan adalah pengusiran dari rahmat Allah serta ditetapkan sebagai musuh manusia sepanjang zaman. Dengan demikian, kisah ini menjadi titik awal permusuhan kosmik antara manusia dan setan, sekaligus peringatan tentang bahaya ego dan keangkuhan. Konsekuensi teologis dari pembangkangan iblis memiliki dimensi mendidik. Pertama, menunjukkan prinsip keadilan ilahi. Setiap makhluk bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Iblis diberikan kesempatan untuk patuh, memahami perintah dan menilai situasi. Ia menolak dengan sadar sehingga hukuman yang diterima bersifat adil. Kedua, peristiwa ini menjadi model untuk memahami ujian yang akan dipahami manusia. Sejak awal, kehidupan manusia berisi pilihan antara ketaatan dan pembangkangan, antara rendah hati dan sombong, dan setiap pilihan akan membawa konsekuensi nyata. Selain aspek moral, kisah ini menekankan pentingnya ketaatan. Adam sebagai manusia pertama menerima pengetahuan dan amanah, namun sejauh ini belum diuji secara langsung. Perintah sujud malaikat menjadi pengantar ujian, sekaligus demonstrasi bagaimana makhluk lain bereaksi terhadap keberadaan manusia. Kepatuhan malaikat memperlihatkan bahwa sikap benar adalah menerima perintah dengan tulus tanpa membandingkan diri dengan makhluk lain. Sedangkan iblis menunjukkan bahwa penilaian diri terhadap berdasarkan kesombongan dapat menimbulkan kehancuran. Kesombongan sebagaimana terlihat pada iblis bukan sekedar arogansi sederhana, tapi sikap batin yang menolak kebenaran yang jelas. Dalam literatur tafsir, hal ini disebut sebagai kibar, yang menjadi pelajaran moral abadi bagi manusia. Setiap individu diberi potensi untuk merasakan keunggulan, tetapi jika tidak dikendalikan oleh kesadaran spiritual dan tanggung jawab, potensi tersebut dapat menjadi sumber kehancuran pribadi maupun sosial. Kisah iblis memperlihatkan bagaimana satu sifat negatif dapat membatalkan pahala ibadah panjang sekalipun. Selain itu, peristiwa ini menegaskan hakikat ujian dalam kehidupan. Allah memberikan manusia kapasitas untuk memilih, tetapi pilihan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran moral dan spiritual. Kisah sujud malaikat menjadi refleksi awal tentang bagaimana ujian bekerja. Meski perintah itu jelas, kebebasan memilih tetap ada. Hasil dari keputusan tersebut membawa konsekuensi yang dapat mengubah jalannya sejarah kosmik, sebagaimana terlihat dari pengusiran iblis dan ancaman permusuhan terhadap keturunan Adam.
Riwayat ini juga menekankan dimensi kosmik dan pentagonis. Perintah sujud bukan hanya tindakan fisik, melainkan simbol penyerahan diri terhadap ketentuan Allah. Kepatuhan malaikat menunjukkan keteladanan yang harus diikuti manusia, menerima perintah Tuhan dengan ikhlas tanpa terjebak dalam kesombongan atau perbandingan diri. Sebaliknya, iblis menjadi contoh negatif. Meskipun solih, ilmu dan kedudukan tinggi dapat menjadi sarana kebanggaan jika hati tidak rendah. Sebagai refleksi akhir, kisah sujud malaikat dan pembangkangan iblis mengajarkan 3 prinsip utama. Pertama, bahaya kesombongan, mengutamakan diri sendiri atau unsur fisik di atas perintah Tuhan, berpotensi menjerumuskan ke dalam kehancuran. Kedua, pentingnya ketaatan, penerimaan tanpa ragu terhadap kehendak ilahi menjadi indikator ketundukan sejati dan landasan moral manusia. Ketiga, hakikat ujian, kehidupan merupakan arena pilihan dan setiap keputusan sekecil apapun membawa konsekuensi yang harus dihadapi. Rangkaian sejarah sebelum Adam dengan pesan yang jelas, manusia diberi amanah, ilmu, dan tanggung jawab, sementara makhluk lain menegaskan pilihan moral melalui sikapnya. Kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa kesombongan menghapus keutamaan, ketaatan menegaskan kedudukan, dan ujian merupakan sarana untuk menilai integritas setiap makhluk berakal. Dengan memahami hikmah ini, pembaca dapat mengapresiasi rangkaian sejarah kosmik sebelum manusia sebagai pelajaran moral, spiritual, dan teologis yang relevan sepanjang zaman. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.